Pemirsa, pada saat sebelum commercial break, Anda sudah melihat Bung Egy Sujana berdiri, Bung Guntur Romli berdiri. Saya bertanya pada saat commercial break tadi, ini mau berantem beneran? Ternyata mereka mengatakan tidak, tertawa sekarang, tertawa. Saya klarifikasi ya. Ini nggak ada urusan dengan secara fisik ngobrol ya. Advokat harus memberikan penjelasan ilmu hukum yang benar. Karena ini dijelasin dari tadi dengan bahasa lisannya nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, ini bahasa saya. Jadi saya tunjukkan dengan bentuk sinetron. Nah, itu sinetron. Jadi sinetron aja itu. Jadi nggak ada urusan demi Allah, demi Rasul. Jokowi saya sayang dengan beliau. Karena dia presiden kita juga. Bukan presiden NT. Apalagi kalau PAN kemudian gabung dengan sini gitu ya. Tapi artinya begini. Tolonglah jangan bikin rakyat tuh jadi pecah begini. Harus disadari ini akibat. Nah nanti juga kalau takdirnya Prabowo menang, Prabowo presiden kalian juga. Itu yang kita masih koma. Pemirsa, kita clear ya. Nggak ada ini nih. Jangan pemirsa, jangan ada bully-bully. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat yang berikut. Ini berkaitan dengan pernyataan salah satu staf ahli dari pemerintah yang mengatakan tentang konteksnya tentang pernyataan tersebut. Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Pernyataan ini kita dengarkan bersama. Dalam komunitas anak bangsa for Jokowi 2 periode. Simbol kami, lanjutkan, lawan, lawan, UI for Jokowi. Ini pernyataan yang tidak ingin saya ramekan di sini, enggak? Karena ini berkaitan dengan diskusi kita sebelumnya. Cuman mengatakan bahwa ada pernyataan seperti ini disampaikan kepada publik. Ini penghujung, tapi sekali lagi ujungnya adalah bagaimana membuat Indonesia tetap satu, persatuan Indonesia. Bung Egy, komentar terakhir sekali lagi untuk Anda. Kita ini bangsa besar, terdiri banyak suku, terdiri banyak bahasa dan kelompok-kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Jokowi presiden kita, jangan dianggap presiden Anda, kita semua. Secara ilmu hukum saya hanya memperagakan tadi itu. Ada 3 elemen supaya jangan terjadi. 1, penantang, 2, penganjur, ya. 3, yang menerima tantangan. Nah kalau kita misalnya tadi terjadi tanding, kena Jokowi karena orang yang menyuruh. Nah oleh karena itu kaitannya juga dengan sila pertama Pancasila sebagai ketuhanan, keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolonglah beradab dalam, apalagi dia kepala negara loh. Apalagi tadi rakyat bilang kan nggak pantas, ada bilang begitu juga kan. Kemudian persatuan ini terganggu. Anda bayangkan tadi kalau parodi kita ini jalan, sinetron kita jalan. Jadi beneran maksudnya begitu? Jadi beneran. Saya akan menolak. Oleh karena itu saya bermaksud baik untuk semuanya dengan maksud supaya Jokowi juga dicintai oleh semua rakyat. Kalau dia harus berakhir periode sekarang nggak jadi 2 periode, happy ending itu loh. Mungkin sebaiknya Bang Egy, kalaupun nanti bisa dia KSP deh. Bisa berhasil lagi 2 periode, dia nggak meninggalkan luka. Jangan tinggalkan luka sama kita. Bang Egy, kita ini orang-orang yang pernah takut, apalagi maaf ya, Prabowo itu dilatih Kopassus untuk berkelahi. Kalau ditantang-tantang gini mah. Ini belum kampanye. Bang, sebaiknya gabung KSP mungkin bisa jadi ini, memberi masukan soal hukum gitu kali. Ya makanya tolong Jokowi kalau berkenan minta maaf lah sebagai bangsa. Kalau mau. Guntur Romli akan beri komentar. Itu ya. Bahwa konteks Pak Jokowi adalah mengajak memotivasi relawan, makanya itu internal, pertemuan internal tertutup tidak wartawan ya. Dan itu mengajak orang untuk berani, untuk tidak takut kalau sampai pun ditantang berkelahi ya, harus berani mempertahankan argumentasi, harus berani berdebat ya. Kalau sampai ada ancaman fisik tentu saja lapor polisi, ngapain kita ngeladeni perkelahian gitu loh. Itu kan ini cara pendukung yang cerdas, bukan cara pendukung yang preman gitu loh. Jadi tidak dianggap bahwa pernyataan Pak Jokowi untuk menerima tantangan fisik, tapi sebagai motivasi untuk tidak takut dan tetap bertahan dalam argumentasi dan perdebatan. Itu kalau saya memahami sebagai pendukung Pak persoalannya kan tidak semua cerdas. Pertimbangannya adalah salah satunya pertempuran di media sosial, Mas Guntur Romli. Pertempuran ini menurut saya atau beberapa orang begitu sudah sangat mengerikan. Ucapan-ucapan kecebong, kampret dan sebagainya. Yang kemudian menunjukkan bahwa ini siap-siap berkelahi betulan ini. Kalau saya lihat cek aja tweet-tweet saya nggak pernah menggunakan kata-kata seperti itu ya. Tapi bahwa Anda akui bahwa ada kalau kritik tentu saja perbedaan ya. Itu. Akun saya tidak pernah disuspend seperti akunnya Bung Mustafa Nahra ya.
Ya itu kan ada pelanggaran itu kalau ada akun disuspend. Saya kritik keras, iya, tapi argumen keras, data keras, tapi tidak. Dan saya lihat ya upaya-upaya pemelintiran ini yang tidak sehat dulu. Bukan untuk ngajak orang berantem, bukan orang datang, tidak. Termasuk lawan Libas itu Kita mau melakukan argumentasi. Sampai pun kalau kita ditentang berkelahi, jangan takut. Ya, harus berani mempertahankan argumentasi, jangan mundur, jangan lari. Ya, kalau mau terjadi perkerasan fisik ya ngapain melayani seperti itu, lapor polisi. Kita kata Bang Egy itu masuk ke hukum gitu loh. Nggak mau dong. Jadi pertanyaannya kenapa Jokowi nggak bilang lapor polisi? Pemahaman kami sebagai pendukung begitu. Nanti makanya diajak ke KSP. Mas Guntur diajak ke KSP nanti. Kita menunggu PAN. Pertama, mohon dengerin. PAN udah gue bilang. Sudah. Pertama, ini perusahaan sepele. Hanya karena perbendaharaan kata, kosakata Pak Jokowi terbatas sehingga terjadi kasus seperti ini yang pertama. Yang kedua, memang seorang pemimpin presiden harus bisa memposisikan diri, apalagi dia seorang penguasa tertinggi di Indonesia. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi masyarakat rakyatnya. Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin itu di juz 2 halaman 238 disitu tertulis kerusakan rakyat itu disebabkan oleh apa? Kerusakan penguasanya. Oleh karena itu harus hati-hati di sini. Penguasa maka dipilih, difilter melalui pemilu supaya terpilih orang-orang terbaik. Kok sampai pemimpin terpilih melalui pemilu kemudian pemimpinnya rusak, berarti ada kesalahan fatal waktu pemilu. Nah, seperti ini. Jadi penguasa harus hati-hati karena menurut Imam Al-Ghazali kerusakan rakyat itu disebabkan oleh kerusakan penguasanya. Ini penting sekali untuk ingat. Oleh karena itu saya minta perkataan kemarin itu diklarifikasi secara resmi, bukan diterjemahkan oleh orang seperti yang nggak tersumpah. Nah, ini kan menerjemahkan seorang tersumpah maksudnya seperti apa? Ini kan menerjemahkan pernyataan presiden kan ini jabatannya apa? Kan beda. Kalau mengabalin ngabalin itu sah. Jangan dipotong. Ini bagian saya. Kalau ngabalin itu baru sah. Maka juru bicaranya itu ngabalin ke pendukungnya. Saya pendukungnya, saya memahami gitu loh. Oke. Itu yang Anda harus jangan meremehkan. Terakhir, kenapa? Yang meremehkan. Kalau ini benar deh. Bener. Kenapa tadi ada perkataan, loh kok akun saya disuspend, dilengkapi dong. Ulama yang mendukung Jokowi kok nggak ada yang ditangkap. Nah itu kalau kayaknya begitu, masa dia pendukungnya Jokowi mau disuspend? Ya bakal tidak toh. Loh, itu Twitter, nanti Pak. dulu. Twitter tuh bukan bikin Jokowi, Pak. Maka dari itu semua Twitter yang mereka adalah oposisi ini rata-rata semua disuspend. Ulama-ulama yang berseberangan ada data untuk itu? Ada. Ini jangan sampai ada. Yang Anda ngomong disuspend. Enggak, sudah saya akui. Enggak mungkin akun-akun yang mendukung pada pemerintah kalau udah disuspend, nyebarin hoax ya jelas disuspend dong. Nah, jadi jawabannya ada. Satu, kita harus hati-hati. Presiden yang kita pilih 2019, tolong jangan seperti sekarang. Terpilih ternyata kita tidak bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakatnya. Seperti itu. Kesimpulannya di situ.